Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Pentas Tani Iin. Selamat datang di Pentas, PNS Cerita Integritas episode ke-8. Apa kabar teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Iya, biar tetap sehat, jangan kendor untuk tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak saat sedang di ruang publik dan hindari kerumunan, jaga kebersihan tubuh dan lingkungan, makan sehat dan olahraga teratur. Dan kalau buru-buru sakit nih, periksakan ke dokter ya jika ada gejala yang kurang sehat gitu. Oke. Nah, Kak Tony, selain Hmm, protokol kesehatan, selama hmm, mendengarkan pentas juga teman cerita kita harapkan untuk tetap waspada ya, utamakan hmm, keselamatan saat dengerin podcast pentas ini. Kalau teman ya. cerita lagi beraktivitas dengan konsentrasi yang tinggi, kami sarankan nih dengerin pentasnya di pause dulu aja, nanti Hmm. dilanjutkannya ketika sudah punya waktu mendengarkan yang luang. Betul, kita nggak kemana-mana, kita tetap ada di kanal kesayangan kita semua, ada di YouTube, ada di Spotify dan Anchor, teman cerita juga bisa subscribe, kemudian follow juga Instagram dan Facebook @PNS Cerita Integritas, biar tidak ketinggalan tiap episodenya. Wah, betul betul. Nah, Kak Iis, Mm-mm. minggu lalu kita sudah menghadirkan teman bincang yang cerita nih tentang pengalamannya melakukan pelanggaran membuat surat izin mengemudi atau SIM dengan jalur tanda petik belakang gitu ya. Oh iya 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 benar-benar aku ingat episode lalu kita ngomongin itu. Nah, pelanggaran itu terjadi karena oknum polisi atau petugasnya itu memberi perlakuan khusus nih kepada teman bincang kita, ya kan? Iya benar teman bincang kita yang minggu Hmm. lalu Kak Sahlan ya itu bercerita Mm-mm. tentang gimana dia bisa dapat SIM tanpa melakukan tes gitu, langsung ngasih duit aja. Nah kan berarti si oknum petugas ini sebagai pelayan publik memberikan pelayanan yang khusus ya, spesial dan berlaku nggak adil nih. Padahal harusnya semua pelayanan kepada masyarakat umum diperlakukan seadil-adilnya gitu ya Kak Is. Ya, mungkin kemarin itu karena keluarga dekat, akhirnya si oknum ini Hmm, mengambil sikap yang salah, bahkan sampai berani melanggar prosedur gitu, atau melanggar hmm. hukum. Kemudian dia tidak peduli lagi dengan masyarakat umum yang bersusah payah ikut tes untuk dapat surat izin mengemudi ini, Kak Tony. Oh, betul betul. Berarti kan memang aturan ini tidak ditegakkan secara adil ya Kak Is Iya, gitu. betul. Eh, tunggu dulu, Kak. Tunggu dulu nih, Kak. Tony, teman Eh, cerita kalau belum dengerin episode yang lalu, mending dengerin dulu deh, biar nanti ceritanya bisa nyambung dengan cerita episode kali ini. Bener, nanti teman cerita dengerin episode ini bingung nih. Ya, Kenapa ujuk-ujuk cerita tentang SIM ya? Jadi tak dengerin dulu deh episode minggu lalu biar nyambung gitu. betul. Terus, Kak, Hmm? kalau kayak aturan bikin SIM gitu kan sebagai produk hukum, terus Hmm. diberlakukannya atau misalnya dilaksanakannya secara nggak adil, terus kan itu Hmm. juga nggak tidak memperdulikan masyarakat lain ya. Maksudnya kalau kita Iya. dengar cerita minggu lalu tuh, kalau orang dapetin SIM tidak sesuai aturan kan juga malah berbahaya di jalanan nanti gitu. Nah, Hmm. ini bikin kita dan teman-teman yang lain itu selalu was-was dalam berkendara kan gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu Kak Is. Jadi ini tuh berkaitan banget dengan nilai integritas sikap, yaitu adil, berani, dan peduli. Itu. Hmm, berarti selain nilai-nilai tiga yang kemarin kita bahas minggu lalu, nilai ini juga penting ya untuk Hmm. membangun sikap anti korupsi melalui penanaman nilai Hmm. integritas ke pekerjaan kita sebagai ASN. Betul Kak Is. Nah, sekarang kita mau dengerin nih pendapat dari teman bincang kita yang berlatar belakang advokat.
Terus kita mau ngobrolin bagaimana ASN ini patuh dalam hukum saat menjalankan tugasnya, gitu. Waduh. Siapa nih teman bincang kita kali ini, Kak Tony? Ada Kak Bobson ya, Bobson Samsir Simbolon. Betul ya, Kak? Iya, betul. Halo Kak Bobson, apa kabar? Halo, kabar baik. Wah. Nah, Kak Bobson ini selain advokat, seperti yang saya bilang tadi, juga penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi. Waduh, berarti pas banget nih emang kita Pas. ngajakin Kak Bobson untuk cerita-cerita. Boleh dong, Kak Bobson, kita kenalan dulu sama teman cerita pentas. Baik, terima kasih. Saya menyapa teman cerita dulu. Selamat sore buat teman cerita semua. Nama saya Bobson Samsir Simbolon, berlatar belakang sarjana hukum. Nah, saya itu berprofesi sebagai advokat plus auditor hukum. Mungkin perkenalannya itu nanti sembari kita berbincang ngobrol, mungkin akan saya selip-selipkan. Kak Bobson, ini kita tertarik nih buat ngulik-ngulik pendapatnya Kak Bobson lebih jauh. Tadi kan kita di awal udah ngobrolin soal pelanggaran aturan nih Kak Bobson yang dilakukan oleh oknum pelayan publik, salah satunya ASN. Kalau dari cerita tadi tuh narasumber teman bincang minggu lalu bercerita nih Kak Bobson bahwa dia pernah mendapatkan SIM tanpa harus tes seperti itu. Nah, pelanggaran itu terjadi karena adanya ketidakadilan, ketidakpedulian yang akhirnya memicu sikap yang tidak benar dalam menjalankan tugas. Nah, kami pengen nanya nih, kalau Kak Bobson sendiri punya pengalaman nggak mendapatkan layanan publik yang berat sebelah, misalnya nggak adil atau tidak sesuai harapan Kak Bobson? Jadi terkait itu, saya ini ada mengalami 2 musim. 2 musim. Ya, musim sebelum advokat itu selalu mendapatkan pelayanan publik yang sangat tidak buruk, yang sangat buruk gitu. Sangat lemah gitu. Itu musim sebelum advokat. Nah, musim setelah advokat justru sering diberikan yang teristimewa gitu, beda dari seluruh masyarakat yang ada yang mengharapkan pelayanan publik itu. Gitu. Jadi kalau di sesi kemarin itu ada mendapatkan pelayanan publik yang berbeda, sama saya juga beberapa kali sering mendapatkan yang seperti itu, dan ketika saya menolak, makanya saya sering dikatakan sombong. Bagi mereka itu sombong, tapi bagi saya, ketika saya di nomor antri 8, saya harus berdiri di barisan nomor 8, tidak boleh berdiri di nomor 1 atau nomor 2. Betul. Dulu saya pernah ngurus ini ya, pengurusan kartu tanda penduduk gitu. Nah, saya sendiri KTP itu hampir 4 tahun baru bisa dapat gitu, bisa saya terima itu 4 tahun tanggung. Jadi seandainya saya mengurus itu anaknya baru lahir, KTP-nya selesai, anak saya udah playgroup. Itu bisa jadi anaknya udah 2 kan, Master? Ya bisa jadi. Gitu. Kalau dia tidak KB mungkin bisa jadi udah 4 malah tahunnya. Nah, jadi pelayanan seperti itu sebenarnya bukan saya saja yang mengalaminya. Gitu. Bahkan ketika saya melakukan penyuluhan anti korupsi, saya pernah mengangkat satu topik itu tentang pengalaman saya. Ada saudara yang ngurus KTP, itu dia mengurus KTP sampai orang yang bersangkutan itu meninggal dunia, KTP-nya nggak jadi-jadi. Iya, setelah dia meninggal, baru KTP-nya datang gitu. Seharusnya yang datang itu udah akta kematian, bukan KTP lagi, orangnya udah mati kan gitu. Astaga. Iya, nah itu. Kemudian di dalam menjalankan profesi sebagai advokat juga, saya sering itu melihat adanya kecurangan-kecurangan di ASN di pengadilan. Bahkan di oknum advokat sendiri pun kebiasaan buruk itu, penyakit buruk itu sudah menular. Begitu. Jadi contoh nih kayak di pengadilan mau mendaftarkan surat kuasa khususnya begitu. Padahal prosedurnya sudah ada, kita masuk ke kita
sampai ini meja PTSP, lengkapi ini, kemudian tunggu sebentar, baru itu surat kuasanya didaftarkan. Tapi karena pengen cepet, pengen nggak ribet gitu. Nah, akhirnya apa? Selipkan uang 200.000, selipkan uang 500.000. Memang benar. Kalau itu kalau itu seperti itu cepat, luar biasa, ekspres gitu loh. Bahkan itu surat kuasa kita contoh nunggunya di kedai kopi itu dianterin sama petugasnya ke kedai kopi gitu. Ini kan sudah malapetaka sebenarnya. Artinya memang bagi mereka yang tidak paham itu hal yang tidak berbahaya. Tapi bagi kita kalau dimulai dengan praktek seperti itu dari bawah, di atasnya seperti apa lagi? Iya, benar. Benar. Jadi gedung itu akan berisi orang-orang yang tidak memiliki integritas. Gitu. Nah, kalau gedung itu diisi orang-orang yang tidak berintegritas, maka masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa dari gedung itu, dari pelayanan itu. Yang didapatkan justru masalah, justru ketidakpuasan gitu loh. Ya itulah ya akarnya ya Master Bobson ya. Karena kebiasaan koruptif menjadikan pelayanannya tidak adil, kemudian menimbulkan kekecewaan di masyarakat publik terhadap pelayanan yang disediakan oleh ASN ini. Tadi nih saya sedikit menandain dari ceritanya Kak Bobson nih bahwa aku tertariknya sama yang 2 musim itu loh. Jadi status itu mempengaruhi status sosial, benar. Status sosial mempengaruhi hak-hak orang dalam mendapatkan layanan publik. Pada praktiknya seperti itu, sedangkan harusnya nggak boleh seperti itu gitu ya. Bahkan mungkin sesama advokat pun bisa aja beda-beda perlakuannya ya Master Bobson ya. Maksudnya advokat yang bonafit atau yang sering ngasih duit dibandingkan yang memilih untuk jujur itu bisa aja mendapatkan layanan publik yang berbeda seperti itu. Iya, benar. Itu. Jadi sebenarnya yang pelayanan seperti itu kalau di dalam dunia hukum itu yang paling kelihatan di satu polsek, di kantor polsek itu. Kalau yang melapor, kalau ada di masyarakat datang melapor gitu. Yang satu pakai pengacara, yang satu tidak. Ini yang duluan ditangkapin yang pakai pengacara. Waduh. Itu pernah saya angkat dalam sebuah penyuluhan. Saya bilang kalau yang dilaporkan itu Bobson, polisinya itu akan sulit untuk menerima, memproses. Kenapa? Karena status pengacara tadi begitu. Nah, coba yang dilaporkan itu saudara kita yang contoh pekerjaannya tukang parkir atau mekanik gitu. Itu 10 menit langsung ditangkap, masukin ke sel. Oke. Makanya saya sering itu bilang sama penyidik itu, sama teman-teman penyidik, jalankan sesuai KUHAP saja. Aturan kan sudah ada, begitu. Artinya aturan ini dibentuk, aturan ini disahkan itu bukan tanpa pertimbangan-pertimbangan, bahkan itu berdasarkan survei kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Itu semua sudah diakomodir dalam aturan itu. Jadi patuhilah aturan itu, jalankan tugas kita sesuai aturan. Bukan berarti ketika seperti saya advokat datang ke kantor polisi, mau buat laporan, begitu, saya ini seperti emas yang berkilau, sementara saudara kita masyarakat yang lain datang itu seperti besi yang karatan, bukan seperti itu. Jadi ketika advokat, jenderal, kepala dinas, menteri, apapun itu, masuk ke ruang publik, masuk ke tempat pelayanan publik, dia itu tidak lebih dari seorang masyarakat. Titik sampai di situ. Betul. Anda itu masyarakat. Ketika Anda masyarakat, siapapun bersama dengan Anda di sebelah kanan kiri, Anda sama. Jangan pernah mengharapkan pelayanan khusus, atau jangan pernah mau diperlakukan khusus. Status sosial itu sangat-sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi, kalau saya bilangnya, memahami status sosial itu, baik si ASN-nya dan baik si penyandang status sosial itu, harus sama-sama disadarkan. Ya, betul. Jadi dua pihak gitu ya? Iya Kak Is. Jadi harus sama-sama disadarkan ketika ASN-nya membuka peluang untuk koruptif, untuk menyalahi aturan, si penyandang status sosial tadi harusnya menolak. Oh, tidak boleh. Ya, betul. Ya, betul. Betul. Benar-benar.
Kira-kira menurut Kak Bobson ini pelayan publik yang seperti itu yang memberikan perlakuan khusus itu kalau Kak Bobson ceritanya ini tentang penegak hukum ya. Iya. Penegak hukum ini memberikan pelayanan khusus kepada Kak Bobson ini sebagai advokat tuh hal yang memicu apa sih Kak Bobson berlaku tidak adil seperti itu? Yang pertama dimulai dari merasa atau menganggap sikap koruptif itu sebuah kebiasaan. Hal yang biasa aja gitu ya. Iya, itu sudah menjadi sebuah sistem. Oke. Gitu loh. Itu. Nah, kemudian penyebab selanjutnya itu tidak adanya integritas di diri ASN itu. Ya, yang paling penting itu tanggung jawab dan disiplin itu nol gitu loh. Artinya kalau dia bertugas penerima berkas, tanggung jawabnya apa gitu loh. Ketika datang yang mau memberikan berkas, ya laksanakan tanggung jawab tugasmu gitu. Kemudian disiplin. Nah, disiplin itu artinya apa? Teliti, betul-betul memberikan pemahaman sehingga masyarakatnya memahami apa yang lebih, apa yang kurang, seperti apa tata cara pengurusannya dan lain-lain begitu. Nah, kemudian penyebab selanjutnya itu dari ASN itu sering ketika berhadapan dengan pimpinan atau keluarga begitu atau orang-orang yang memiliki status sosial seperti yang saya sampaikan tadi advokat gitu. Ya. Dia itu merasa kalau ada pihak tertentu yang harus dispesialkan begitu. Oke. Nah, di luar ASN-nya ini sering masyarakatnya penyandang status yang beda ini tadi selalu merasa dan pengen diduluankan gitu loh, didahulukan gitu. Jadi kebiasaan yang merasa harus didahulukan ini yang salah satu harus ditekankan ke masyarakat luar di luar dari ASN-nya begitu. Karena saya pernah melihat ada ASN yang betul-betul menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang ada, justru ribut dengan seorang masyarakat yang berprofesi sebagai penegak hukum gitu. Dok, saya ini buru-buru nih, saya buru-buru. Kalau gimana nanti kalau tugas saya begini, gimana begini, bukan begini. Akhirnya apa? Ya ASN-nya ketakutan. Ketakutan, akhirnya apa? Ya udah Pak gitu. Karena di satu sisi ada juga ASN itu yang betul-betul berintegritas. Tapi yang terjadi hari ini, ASN yang berintegritas itu merasa tidak terlindungi. Karena terlalu banyak sistem yang buruk. Jadi sehingga mau tidak mau dia tidak tahan gitu loh. Tidak tahan dengan pendiriannya, dengan integritasnya, akhirnya mengikut, akhirnya terpengaruhi oleh lingkungan. Harusnya kalau ada ASN yang berintegritas seperti itu, apa nih perlindungan terhadap dia? Gitu loh. Jadi sistemnya harus mendukung dan memberi perlindungan ya Kak Bobson ya, agar semua ASN itu dapat bekerja dengan berintegritas. Jadi harusnya ketika ada ASN yang seperti itu, ini dilindungi, didukung, kemudian dijadikan contoh bagi ASN-ASN yang lain. Oke, betul sekali, dijadikan contoh. Jadi semuanya tuh termotivasi untuk berbuat yang sama gitu ya Kak Bobson. Mereka bisa melihat gitu bahwa oh bahkan kita bisa lebih baik dengan berintegritas, bukannya justru jadi lebih buruk gitu. Iya, begitu. Bagaimana agar ASN kita ini lebih baik pelayanannya, pelayanan publiknya itu, ya memang menurut saya harus diedukasi sesering mungkin. Sesering mungkin. Ini harus terus dicekoki bagaimana berintegritas. Jadi harus diciptakan laten integritas begitu. Jadi kalau mereka itu sudah laten, mereka juga akan mau gitu loh. Kita harus banyak-banyakin teman dan contoh perilakunya harusnya dicontohkan dari orang-orang yang punya status sosial justru ya Kak Bobson ya. Iya. Saya curiganya nih, saya tadinya mau nanya nih, apa latar belakang yang Kak Bobson ini kan profesinya hukum ya.
Iya. Kemudian dari ceritanya Kak Bobson dan dari ceritanya teman bincang yang lain yang bergelut di bidang hukum, kita tuh mempunyai gambaran bahwa memang banyak godaan di ranah hukum ini, banyak godaan untuk tidak berintegritas, entah itu dari sistemnya kah atau kebiasaannya kah. Kemudian tadinya saya pengen nanya nih, apa yang melatar belakangi Master Bobson yang orang hukum kemudian menjadi penyuluh anti korupsi, tapi tadi terjawab dengan gamblang karena ya memang pengen mengedukasi dan memang pengen menjadi orang yang punya status sosial tapi patut dicontoh seperti itu ya Kak Bobson. Saya kagum sekali nih sebenarnya, maksudnya jarang loh orang yang kerja di lingkungan yang dalam tanda kutip hitam terus memilih untuk menjadi putih. Itu berarti keberaniannya sangat luar biasa. Kak Bobson, terakhir nih Kak Bobson, apa harapannya agar ASN kedepannya dapat melaksanakan hal itu, keberanian, keadilan, dan kepedulian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, mau tidak mau, penyuluh anti korupsi itu harus berani masuk ke dalam sistem pemerintahan. Oke. Begitu. Kalau kita benci korupsi, bukan berarti kita membiarkan orang-orang di sekitar kita itu justru ikut menjadi korban korupsi, bahkan menjadi pelaku korupsi. Yang kita benci itu korupsinya, bukan orangnya. Karena korupsi itu bisa dilakukan siapapun. Bisa pelakunya itu dari sisi manapun, dari bidang manapun. Kemudian setelah masuk di sistem, kita harus berani mengajak mereka untuk betul-betul memahami pentingnya edukasi korupsi itu tadi. Itu pentingnya integritas itu tadi. Nah, bagaimana caranya? Mungkin edukasi dari hasil CKPK itu sudah banyak memberikan bahan bagaimana seorang penyuluh anti korupsi itu mampu sebisa mungkin agar bisa diterima di berbagai kelompok, khususnya di sistem pemerintahan itu tadi. Nah, setelah itu, maka sesering mungkin kita ciptakan penyuluhan, kita adakan penyuluhan integritas itu tadi. Nah, setelah ASN ini nanti mengikuti penyuluhan itu tadi, edukasi itu, tidak ada pilihan lain, pasti integritas itu akan tertanam di diri ASN-nya, akan tertanam di diri kepala dinasnya, akan tertanam di diri anggota-anggota dewannya, akan tertanam di diri kepala daerahnya sendiri. Dan pimpinannya akan malu ketika tidak berintegritas. Karena seluruh kantornya sudah berintegritas. Betul. Kemudian kepala dinasnya tidak berintegritas, dia akan malu sendiri. Gitu. Nah, artinya bagaimana memperbaiki pelayanan publik itu tadi, memang yang menjadi targetnya adalah ASN-nya. Begitu. Nah, dari masyarakatnya sendiri harus kita diedukasi bahwa ASN yang berintegritas itu adalah obat agar masyarakat itu sendiri nantinya mendapatkan pelayanan publik yang baik dan sehat. Iya, benar. Gitu loh. Karena sahabat ASN itu sebenarnya bukan pimpinannya. Sahabat ASN itu adalah masyarakat. Masyarakatnya. Begitu, Kak Iis dan Kak Tony. Jadi memang edukasi anti korupsi ini memang harus masuk ya ke dalam sistem-sistem yang dibangun untuk ASN. Betul. Jadi, nilai integritas adil, berani, dan peduli ini bisa menjadi pembentuk sikap anti korupsi. Jadi ASN itu dalam bekerja itu selalu menegakkan aturan yang sebenar-benarnya. Betul. Kak Tony, tanpa ketiga nilai ini, sikap adil dalam melaksanakan pekerjaan, kemudian peduli terhadap kepentingan masyarakat, dan berani bersikap benar itu, maka ASN yang berintegritas hanya akan jadi mimpi belaka. Dan tentunya kita nggak mau kan kalau itu terjadi. Kita sebagai ASN harus turut aktif membangun Indonesia tanpa korupsi. Betul sekali. Iya, betul itu. Terima kasih Kak Bobson atas waktu berbaginya. Terima kasih Kak Bobson. Semoga sehat selalu ya sama-sama. dalam beraktivitas sebagai advokat yang berintegritas dan menebarkan semangat melawan korupsi ya, melawan korupsi. Semangat melawan korupsi. Siap, amin. Semoga berhasil. Semoga dimudahkan dan didukung oleh masyarakat luas. Amin. Kak Bobson. Oke, Kak Tony.
kita juga mau ngajakin teman cerita semua nih untuk sama-sama mengambil hikmah dari cerita kita hari ini. Tadi kan Kak Bobson banyak cerita bahwa ASN yang jujur itu harusnya diteladani. Nah, kita mau ngajakin teman cerita semua untuk ayo bagikan cerita sosok ASN teladan menurut kamu siapa. Nanti boleh di komen di YouTube kita atau di komen di Instagram kita atau boleh nanti kasih feedback seluas-luasnya melalui media sosial kamu. Iya. Nah, biar pentas ini juga lebih baik, kami minta bantuan teman cerita untuk mengisi formulir feedback, saran, dan masukan ya, dengan ketik link browsernya di sttid_teman cerita. Ya, linknya kami taruh di caption ya. Betul. Nah, selain itu, teman cerita juga bisa kontak kami secara langsung melalui email di pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas atau chat kami di 0856 4686 9204. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.